Saudara, hujan yang tak sekedar rintik menyejukkan yang mengguyur wilayah Jawa Tengah seakan tidak memberi jeda. Hujan yang turun tanpa henti berubah menjadi banjir dan wilayah lain tanah yang jenuh berubah menjadi bencana. Dan hujan itu akhirnya datang dalam bentuk yang paling ditakuti, saudara, tanah longsor yang menjadi jeritan duka bagi masyarakat Cilacap dan Banjarnegara. Saudara, pada Kamis malam 13 November lalu, malam yang seharusnya tenang di desa Cibenying, Cilacap, Jawa Barat berubah menjadi kepanikan. Bentang longsor menghentak tanpa tanda-tanda dan jeda. Dalam hitungan detik, gelap menelan seluruh desa. Sayup-sayup terdengar jeritan pilu warga meminta pertolongan. Ketakutan dan harapan melebur jadi satu di antara lumpur dan reruntuhan bangunan. Permukiman yang dulunya ramai dan penuh suka duka warga tiba-tiba hilang. Puluhan rumah rata dengan tanah. Dahsyatnya sapuan longsor menghilangkan 18 nyawa dan 5 orang masih hilang. Longsor, Masya Allah. Situkung. Tak berselang lama, saudara, pada Sabtu sore, tanah longsor juga menerjang desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur daerah itu selama lebih dari 13 jam. Longsor menimpa 30 rumah warga, lahan persawahan, dan area perkebunan. Longsor, Masya Allah. Kamis malam 13 November 2025, di kesunyian desa Cibenying, Cilacap, suara yang pernah mereka bayangkan datang. Suara gemuruh itu tiba-tiba datang disusul dengan tumpukan tanah dan bongkahan batu menerpa atap rumah. Mereka berlari meninggalkan rumah yang telah tertimbun longsor yang meluncur dari bukit di belakang rumah mereka. Hanif Hidayatullah, seorang pemuda asal desa Cibenying, Cilacap, menceritakan malam mencekam yang ia rasakan. Saat suara gemuruh mulai terdengar, Hanif dengan segera menyelamatkan diri bersama adik dan kedua orang tuanya. Suara gemuruh kayak gitu, pokoknya semua suara gemuruh kayak mau meteor jatuh lah kayak gitu. Ya orang semua berpanik. Nah nggak lama kayak gitu langsung lampu mati, langsung rumah tolong, ada yang orang tertimbun masih di dalam, yang di bawah sama, ya kayak terpanik lah semua. Saudara, longsor pada Kamis malam juga masih teringat jelas oleh Kalim. Ia bersyukur rumahnya selamat saat longsor terjadi. Namun, suara gemuruh di Kamis malam akan selalu dia ingat. Saya itu lagi tiduran nonton TV, sebelum kejadian ini lagi nonton TV ukuran jam 7:30-an. Terusan kedengeran audio bledak gitu kayak kapal pecah apa gitulah ya. Aku bangun lari ke depan. Ada apa nih? Sama keponakan. Ada apa nih? Ada apa? Langsung lari ke lokasi, bawa senter langsung ke lokasi. Terusan, kok ada gumpalan tanah banyak banget, kaget gitu ya. Terus kedengeran kadusnya, jangan mendekat. Ini bukannya zonanya mendekat gitu. Terus pada kabur, ditarikin. Itu yang kena gempa kan 2 yang bisa selamat gitu.
diselamatkan sambil lari-lari, udah nggak, badannya lemes, nggak karuan. Ada duka dan luka keluarga di balik peristiwa longsor ini, saudara. 7 orang masih hilang akibat longsor yang menyerang desa Cibenying Kamis malam lalu. Keluarga masih menunggu pencarian anggota keluarganya yang hilang. Tantangan terbesar bukan hanya kerasnya material, tetapi juga luasnya area yang harus disisir. Yang tinggal di Dusun Tarukahan, Desa Cibenying. Duka dirasakan Tari, warga lanjut usia yang tinggal di Dusun Tarukahan. Kamis bapak nganterin ke Jamajenang, kena angkot ke ibu terus karena mobil, bapak pulang ke sana ke rumah. Udah ada, udah retak. Kan seperti bapak ngomongnya gini ke saya. Sudah nama saya nama lanjutkan dia cek bapak. Bapak tidur di rumah tuh sendirian. Mudah-mudahan bapak ketemu. Hal serupa juga dialami Dede Eko Purnomo, saudara. Ia hanya bisa pasrah saat menatap kampung halamannya di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah sudah rata dengan tanah. Istri dan 2 anaknya hilang, begitu pula rumahnya saat longsor menimpa desa pada Kamis malam. Saat longsor melanda Desa Cibenying, Dede berada di perantauan. Ia bergegas pulang saat mendengar kabar rumahnya telah terkubur longsor. Istri, anak 2, 1 cewek, 1 cowok. Yang 1 4 tahun, yang 1 15 tahun. Rumah saya udah tertimpa itu sekitar 8 meter. Kedalamannya? Kedalamannya, jadi nggak kelihatan. Dan puing-puing pun sudah di kejauhan 60 meteran. Hingga Selasa 18 November 2025, 16 orang meninggal dunia akibat longsor di Cilacap, saudara. Dan 7 orang lainnya masih hilang. Sejumlah korban yang telah dievakuasi telah dimakamkan pihak keluarga. 1 keluarga yang terdiri dari 4 orang menjadi korban longsor di Desa Cibenying dimakamkan berjejer di pemakaman keluarga di Desa Sindang Sari. Keempatnya ditemukan di hari berbeda. Sang ibu ditemukan pada hari Minggu dan ketiga anaknya ditemukan pada Senin siang. Tanah longsor yang menerjang Desa Pandanarun, Banjarnegara pada Sabtu 17 November juga meninggalkan duka mendalam, saudara. Hujan yang terus mengguyur Banjarnegara menyebabkan bukit longsor dan menyapu 1 dusun. 2 orang meninggal dan 26 orang masih hilang. Ratusan warga mengungsi akibat longsor ini. Warga mengaku masih syok dan trauma dengan kejadian ini. Saat ini mereka memilih tinggal di pengungsian untuk mendapatkan rasa aman. Mereka masih mengingat detik-detik longsor saat kejadian. Mulai dari detik-detik longsor kecil hingga besar. Dari yang kecil sampai yang terbesar itu lihat jatuhnya. Terus yang besar itu jatuh, saya lari ambil anak saya kan pas itu udah berangkat ngaji. Saya gendong terus saya bawa lari ke hutan sama anak saya yang sudah 18 tahun. Ini bisa ditempatkan yang layak, direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pasca bencana longsor, warga tak hanya berupaya menyelamatkan barang berharga, namun juga menyelamatkan hewan ternak dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. 1 persatu kambing dan sapi berhasil dikeluarkan dari kandang menggunakan tali dan digendong. Warga mengaku hewan ternak yang masih bisa diselamatkan sengaja dipindahkan untuk memudahkan memberi pakan. Saudara, bahaya rupanya belum usai. Kondisi tanah yang belum stabil membuat petugas tidak gegabah dalam mencari 26 korban yang masih hilang. Pergerakan tanah masih terjadi di lokasi longsor.
Warga diminta untuk berhati-hati dan selalu waspada jika sewaktu-waktu longsor susulan bisa terjadi. Petugas hanya bisa melakukan pencarian secara manual dan melakukan pemantauan dari jarak sekitar 1 km dari lokasi longsoran tanah. Tim SAR gabungan belum bisa maksimal menurunkan personelnya sambil menunggu instruksi serta rekomendasi dari tim geologi mengingat pergerakan tanah masih bisa memicu terjadinya longsor susulan. Tadi kami tim sebagian dari tim geologi dan tim lainnya sudah melaksanakan asesmen terlebih dahulu. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan peralatan alat berat. Saudara, Desa Cibenying di Cilacap dan juga Desa Pandanarun di Banjarnegara, Jawa Tengah kini tidak lagi sama. Kehangatan warga terputus oleh gemuruh yang merenggut nyawa. Kondisi alam tidak dapat diprediksi secara pasti. Namun, kita harus siap menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Karenanya, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang terjadi.